Pada video ini saya akan membagikan informasi mengenai perolehan dividen dari investasi saham sepanjang tahun 2024. Video ini saya buat sebagai dokumentasi perjalanan investasi saya di saham menggunakan pendekatan dividen investing. Karena sejak awal berinvestasi saham, tujuan saya adalah untuk mendapatkan passive income dari dividen. Saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil sisi positifnya. Semoga video ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang sedang dalam perjalanan yang sama. Perolehan dividen pada tahun 2024 adalah sebesar 21 juta rupiah. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 28 juta rupiah. Jadi terjadi penurunan sebesar 7 juta rupiah. Penurunan ini disebabkan karena ada salah satu saham di portofolio saya yang membagikan dividen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Saham tersebut adalah PTBA. Nah, lalu kenapa penurunan dividen dari PTBA ini berdampak signifikan terhadap penghasilan dividen? Karena pada saat itu, bobot saham PTBA di portofolio saya adalah sebesar 30%. Jadi kontribusi dividen dari PTBA akan sangat berdampak terhadap perolehan dividen secara keseluruhan. PTBA di tahun 2024 membagikan dividen jauh lebih rendah dari tahun 2023. Pada tahun 2023, PTBA membagikan dividen per lembar saham sebesar Rp1.094, sedangkan di tahun 2024, PTBA hanya membagikan dividen Rp397. Penurunan dividen tersebut terjadi karena laba PTBA juga mengalami penurunan, sehingga dividen yang dibagikan pun menurun. Hal tersebut sebetulnya sangat umum terjadi di saham siklikal seperti PTBA yang labanya sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas batubara. Penurunan laba di saham PTBA juga mempengaruhi harga sahamnya di market. Pelemahan harga saham tersebut saya manfaatkan untuk menambah lembar saham PTBA di harga yang cukup menarik. Sebagai investor dengan pendekatan dividen investing, tentunya akan sangat menyenangkan jika kita bisa mendapatkan dividen setiap bulan. Berikut saya lampirkan catatan penghasilan dividen per bulan sejak 4 tahun terakhir. Jika kita lihat dengan seksama, sejak 4 tahun terakhir, perolehan dividen umumnya berlangsung mulai dari bulan Maret hingga bulan Juli. Artinya, masih ada masa-masa di mana dalam satu bulan tidak ada dividen sama sekali. Untuk mencapai target mendapatkan dividen setiap bulan, rasanya saya perlu mengevaluasi komposisi portofolio saham saya untuk merealisasikan target tersebut. Selanjutnya, mari kita bandingkan antara nilai portofolio dan penghasilan dividen untuk mengetahui berapa dividen yield yang saya peroleh di tahun 2024. Nilai portofolio pada hari terakhir bursa pada tahun 2024 adalah sebesar 260 juta rupiah. Jika kita bandingkan dengan dividen yang diperoleh, yaitu 21 juta rupiah, maka yield yang dihasilkan adalah 8%. Ternyata dividen yield untuk tahun 2024 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 13% di tahun 2023 menjadi 8% di tahun 2024, turun sejauh 5%. Alasan dibalik penurunan ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kinerja portofolio saham saya sepanjang tahun 2024. Kinerja portofolio ditutup pada angka 7%. Kinerja tersebut berada di atas IHSG yang justru turun ke minus 3,3%. Ada selisih sebesar 10% antara kinerja portofolio dan IHSG. Portofolio sempat mencetak kinerja terbaiknya di akhir September di angka 19,7%, terbantu oleh kenaikan BBRI ke 5.500-an saat itu, karena waktu itu saya sudah mulai akumulasi BBRI. Namun sejak Oktober hingga tutup tahun, kinerja Porto terus merosot, dibarengi oleh penurunan saham BBRI. Kinerja portofolio tidak hanya dipengaruhi oleh naik atau turunnya saham, namun juga terbantu oleh perolehan dividen. Nah, sedangkan IHSG tidak memasukkan faktor dividen di dalamnya. Kinerja portofolio di tahun 2024 sebetulnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Namun angka-angka tersebut belum memenuhi target pribadi saya yang ada di angka 10 hingga 15% per tahun. Nah, semoga target tersebut bisa tercapai di tahun 2025 ini. Nah, oke, sekarang mari kita lihat perkembangan portofolio saham saya yang ada di Stockbit pada tanggal 24 Januari 2025. Nah, terlihat ya bahwa total modal yang sudah diinvestasikan di portofolio berada di angka 318 juta rupiah, sedangkan ekuitasnya ada di 272 juta rupiah. Masih mengalami penurunan sebesar minus 14,62% atau secara nominal minus di sekitar 46 juta rupiah.
Nah, berikut ini merupakan bobot dari masing-masing saham yang ada di portofolio. Nah, terlihat kan bahwa saat ini PTBA dan PBRI memiliki porsi yang cukup besar di portofolio, sehingga pergerakan dari kedua saham tersebut pasti akan sangat mempengaruhi kinerja portofolio secara keseluruhan. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bobot saham di portofolio saya akan selalu ada yang lebih dominan dari yang lainnya. Hal tersebut biasanya terjadi ketika saya memiliki keyakinan berlebih pada sebuah saham tertentu pada waktu tertentu. Untuk tahun ini misalnya saya punya keyakinan atau conviction berlebih pada saham BBRI, sehingga porsinya bahkan bisa menyalip saham PTBA yang selama ini menjadi saham jagoan saya di portofolio. Oke, baik, itu dia video tentang perolehan dividen di tahun 2024. Semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini ya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Pesan saya bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan yang sama, semangat terus berinvestasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.